Hai teman-teman, selamat datang di video pembahasan kelompok 3, tempat di mana rasa ingin tahu bertemu dengan pengetahuan dan belajar terasa lebih seru. Terima kasih juga untuk kalian yang ingin menonton video saya ini. Artinya, kalian sedang mencari tahu lebih dalam tentang sesuatu yang penting dan menarik. Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang angin siklon, antisiklon, muson, fon, angin lembah, angin gunung, atau mungkin kalian sering mendengar istilah ini, tapi belum benar-benar paham apa yang dimaksud dengan bagaimana proses terjadi? Di video kali ini kita akan membahas tuntas soal macam-macam angin yang saya sebutkan tadi. Kita akan membongkar fakta, menjelaskan konsep dengan cara yang mudah dimengerti, dan tentu saja menyajikan semuanya secara singkat, padat, dan menyenangkan. Yang pertama, ada angin siklon. Angin siklon adalah fenomena atmosfer berupa sistem tekanan udara rendah yang dikelilingi oleh angin yang bergerak memutar. Siklon terbentuk ketika udara hangat dan lembab naik ke atmosfer, menciptakan area bertekanan rendah di permukaan bumi. Udara di sekitarnya kemudian mengalir masuk ke area ini, terbawa naik, menciptakan gerakan memutar akibat efek Coriolis. Ciri angin siklon yang ke-1, memiliki pusat tekanan rendah atau low pressure center. Yang kedua, gerakan anginnya berputar spiral menuju pusat. Yang ketiga, berlangsung selama beberapa hari atau bahkan minggu. Nama lain dari angin siklon ada hurikan, topan, siklon, dan wili-wili. Dampak negatif dari angin siklon. Angin siklon dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, banjir dan tanah longsor, kehilangan jiwa dan cedera, kerugian ekonomi, dan gangguan transportasi. Kesimpulannya, angin siklon merupakan fenomena alam yang kuat dan kompleks. Meskipun bisa menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa, siklon juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan menyediakan sumber daya air. Oleh karena itu, memahami cara kerja dampaknya sangat penting untuk mitigasi resiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua, ada angin antisiklon. Angin antisiklon adalah sistem pergerakan udara yang berasal dari pusat tekanan udara tinggi dan mengalir keluar ke arah daerah bertekanan lebih rendah. Berbeda dengan angin siklon, pada angin antisiklon, udara turun subsiden dan menyebar keluar secara spiral. Fakta-fakta tentang angin antisiklon. Satu, tekanan udara tinggi di pusat antisiklon terbentuk di daerah yang memiliki tekanan udara lebih tinggi di sekitarnya. Kedua, gerakan udara ke bawah atau subsiden. Ketiga, cuaca cerah dan kering. Keempat, berumur lebih panjang dari siklon. Kelima, tidak menyebabkan badai. Dampak negatif dari angin antisiklon. Ke-1, gelombang panas. Kedua, kekeringan. Ketiga, polusi udara menumpuk. Keempat, gangguan kesehatan. Manfaat dari angin antisiklon. Ke-1, cuaca lebih stabil dan cerah. Kedua, membantu pertanian musiman. Ketiga, mengurangi resiko banjir. Keempat, menghambat perkembangan siklon. Kesimpulannya, angin antisiklon merupakan sistem tekanan tinggi yang membawa cuaca cerah, stabil, dan kering. Walaupun tampaknya menguntungkan, antisiklon juga bisa berdampak negatif jika berlangsung terlalu lama, seperti menyebabkan kekeringan atau gelombang panas. Memahami peran antisiklon sangat penting dalam perakiraan cuaca dan perencanaan aktivitas yang bergantungan pada kondisi atmosfer. Angin muson adalah angin yang setiap setengah tahun berganti arah berdasarkan sifat dan asalnya. Angin muson dibedakan menjadi dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat tertiup dari arah barat ke timur, dari daratan Asia ke daratan Australia, yang mengakibatkan Indonesia melewati musim dingin atau musim hujan. Biasanya angin muson barat terjadi pada periode Oktober hingga April. Sementara angin muson timur adalah angin yang bertiup dari arah timur ke arah barat, dari benua Australia dengan tekanan tinggi menuju benua Asia dengan tekanan rendah. Angin ini terjadi pada periode April hingga Oktober, menyebabkan Indonesia melewati musim kemarau akibat angin yang membawa sedikit uap air. Angin fon adalah angin kering relatif hangat yang turun dari lereng pegunungan.
Angin ini terjadi karena udara lembab yang naik ke lereng gunung, mengalami kondensasi dan hujan. Kemudian turun dari sisi lain gunung dengan kecepatan tinggi, sehingga suhunya naik dan menjadi kering. Angin ini memiliki dampak negatif dan dampak positifnya loh. Dampak negatif dari angin Von adalah angin ini bisa merusak hasil pertanian di lereng pegunungan karena perubahan suhu yang tiba-tiba, dan bisa menyebabkan resiko kebakaran hutan akibat suhu tinggi dan kekeringan. Dampak positifnya yaitu dapat menjadi sumber energi terbarukan pembangkit listrik tenaga angin, dan dapat memberikan kehangatan di daerah dengan suhu rendah. Angin adalah udara yang bergerak, yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat lainnya. Udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Perbedaan tekanan udara. Angin terbentuk karena perbedaan tekanan udara. Daerah dengan tekanan udara tinggi akan mendorong udara ke daerah dengan tekanan udara rendah. Arah angin. Arah angin ditentukan oleh arah aliran udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Pengaruh rotasi bumi. Rotasi bumi juga memengaruhi arah angin, terutama untuk angin skala besar seperti angin muson. Contoh, angin laut. Angin yang bertiup dari laut ke darat terjadi karena udara di atas lautan lebih hangat dan tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan udara di atas daratan. Angin darat. Angin yang bertiup dari darat ke laut terjadi karena udara di atas daratan lebih dingin dan tekanannya lebih tinggi daripada di atas lautan. Berikut adalah contoh pemanfaatan energi angin yang sudah semakin luas pemanfaatannya. Yang pertama, ada pembangkit listrik. Salah satu penggunaan utama energi angin adalah menghasilkan listrik. Yang kedua, ada penggerak kapal layar. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan. Yang keempat, sebagai ventilasi. Yang kelima, pengering pakaian.